Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Perhatikan sketsanya. Garis ini disebut dengan garis singgung kurva karena dia memotong satu titik pada kurva dan titik ini disebut dengan titik singgung. Kita misalkan X1, Y1 dan secara umum untuk menentukan persamaan garis singgung kurva dapat dirumuskan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 dengan M sama dengan F aksen X1. M itu adalah gradien adalah kemiringan garis. Contoh 1, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang melalui titik min 1,2. Min 1 ini sebagai X1 dan 2 ini sebagai Y1. Turunkan fungsinya, Y aksen sama dengan turunan dari X kuadrat hasilnya 2X, 1 dikali 2, 2, lalu pangkatnya dikurangi 1. Turunan dari 1, 0, kemudian kita tentukan gradiennya. Jadi turunannya tadi 2X, lalu X ini kita ganti dengan min 1. Jadi 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Lalu masuk ke rumus, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y-nya tulis lagi, Y1 kita ganti dengan 2 sama dengan M. M tadi kita sudah dapat, min 2. X-nya tulis lagi, X1. X1-nya sama dengan min 1. Kita tulis di sini. Kita selesaikan, min ketemu min jadi plus, lalu min 2 ini kita kalikan ke dalam, min 2 dikali X hasilnya min 2X, min 2 dikali 1 hasilnya min 2, lalu min 2 yang ini pindahkan ke sini, karena min 2 ditambah 2 hasilnya 0, jadi persamaan garis singgung kurva adalah Y sama dengan min 2X. Contoh 2, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X min 5. Y aksen sama dengan turunan dari X kuadrat hasilnya 2X, turunan dari min 5X hasilnya min 5, turunan dari 6 hasilnya 0. Karena garis singgung sejajar dengan garis Y sama dengan 3X min 5, maka garis tersebut memiliki gradien yang sama. Syarat sejajar itu M1 sama dengan M2. Dari persamaan garis Y sama dengan 3X min 5, maka kita bisa menentukan gradiennya. Gradien itu yang ini, koefisien dari X. Jadi M sama dengan 3. Lalu kita akan menentukan X1, karena di rumus kita membutuhkan X1 dan Y1. Jadi kita tentukan dulu X1-nya. Min 5 kita pindahkan, sehingga 2X1 sama dengan 8, X1 sama dengan 4. X1 sama dengan 4 kita substitusikan ke fungsinya tadi untuk menentukan nilai Y1. X kita ganti dengan 4 sehingga diperoleh Y1 sama dengan 2. Kemudian masuk ke persamaan garis singgung kurva, rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1 ganti dengan 2, M ganti dengan 3, X1 ganti dengan 4. Lalu kita proses, 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 4, hasilnya min 12. 2 ini pindah ke sini jadi plus 2. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X min 10. Kemudian dengan turunan fungsi aljabar, kita bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan sketsa berikut. Yang warna merah ini adalah keadaan fungsi naik, sedangkan yang biru ini merupakan keadaan fungsi turun. Syarat fungsi naik, F aksen X lebih dari 0. Sedangkan syarat fungsi turun, F aksen X kurang dari 0. Contoh 1, diketahui fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 dikurang 15X ditambah 10. Tentukan interval di mana fungsi tersebut dalam keadaan naik. Pertama kita turunkan dulu fungsinya. F aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3, 3X pangkat 2. Turunan dari min 6X pangkat 2 hasilnya min 12X. Turunan dari min 15X adalah min 15, turunan dari 10 hasilnya 0. Syarat fungsi naik adalah F aksen X lebih dari 0, sehingga 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 15 lebih dari 0.
Kemudian kita jadikan persamaan terlebih dahulu, jadi tanda pertidaksamaan kita rubah menjadi sama dengan. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3, menjadi X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, nah X kuadrat berarti di sini X dan X. Lalu untuk angka yang di sini, carilah angka yang kalau dikalikan hasilnya min 5, dan kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Min 5 dikali 1 hasilnya min 5, min 5 ditambah 1 hasilnya min 4. Sehingga X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Kemudian kita buat pada garis bilangan, dan di sini ada 3 wilayah. Perhatikan koefisien dari X kuadratnya ini positif, berarti daerah ini daerah positif, negatif positif. Kalau koefisien dari X kuadratnya ini negatif, maka kebalikannya, min plus min. Lalu di mana daerah penyelesaiannya? Kita lihat tanda pertidaksamaan yang dipakai lebih dari, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Jadi fungsi tersebut naik pada interval X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5. Contoh 2, diketahui fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2. Tentukan interval di mana fungsi tersebut dalam keadaan turun. Turunkan fungsinya, f aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3, 1 kali 3, 3, lalu pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 2. Turunan dari min 6X pangkat 2, min 6 kali 2 hasilnya min 12, lalu pangkatnya dikurangi 1, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Turunan dari 9X hasilnya 9, turunan dari 2 hasilnya 0. Syarat fungsi turun adalah f aksen X kurang dari 0, sehingga 3X pangkat 2 min 12X plus 9 kurang dari 0. Jadikan pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, ini sama-sama bisa dibagi 3, jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, karena ini X kuadrat jadi X, lalu angka yang di sini berapa yang kalau dikalikan hasilnya 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Min 3 dikali min 1 hasilnya 3, min 3 ditambah min 1 hasilnya min 4. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kemudian kita buat pada garis bilangan untuk menentukan tanda dari wilayahnya ini kan ada 3 wilayah. Kita lihat koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya positif, maka plus min plus. Kemudian untuk menentukan daerah mana sebagai penyelesaiannya, kita lihat tanda pertidaksamaan di sini tadi kurang dari 0. Kalau dia pakai tanda kurang dari, berarti penyelesaiannya adalah yang negatif. Jadi fungsi tersebut turun pada interval di mana X terletak antara 1 sampai dengan 3. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.